Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah filsafat umum. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Insinyur Gunadi Widi Cahyono MSc yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dengan nomor BP 23232121018 dari Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat kebahagiaan oleh Plato. Yang pertama itu adalah pengertian filsafat. Nah, di mana kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Nah, di mana philo itu artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia ini adalah orang yang mencintai kebenaran dan memilikinya. Nah, setelah itu baru kita masuk pada pemikiran dari Plato. Nah, salah satu pemikiran penting dalam filsafat manusia adalah konsep kebahagiaan. Nah, di mana Plato ini adalah seorang filsuf besar Yunani yang lahir pada sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi di Athena. Nah, memberikan perspektif menarik tentang kebahagiaan yang mendalam dan idealis. Nah, Plato dianggap sebagai bapak filsafat karena pengaruhnya yang begitu besar dalam perkembangan filsafat barat. Nah, melalui karya-karyanya seperti Republik dan Phaedo. Nah, Plato mengajukan pandangan bahwa manusia terdiri dari dua unsur pokok. Nah, yang pertama itu unsur fisik dan unsur jiwa atau idea. Nah, menurutnya fisik bersifat fana. Nah, ia akan rusak dan hancur seiring berjalannya waktu. Nah, sementara atau idea bersifat abadi dan kekal. Nah, selanjutnya yaitu adalah kebahagiaan yang menurut Plato. Nah, di mana kebahagiaan menurut Plato itu sebelum menyelami kebahagiaan menurut Plato, nah penting untuk kita pahami dulu definisi kebahagiaan itu secara umum. Nah, secara etimologis, nah kata kebahagiaan berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu bagja yang berarti kesenangan atau keberuntungan. Nah, secara globalnya atau secara umumnya, kebahagiaan itu dapat dimaknai sebagai keadaan batin yang tenang, tentram, dan lepas dari segala hal yang dianggap menyusahkan. Nah, ketika seseorang terbebas dari kesulitan dan merasakan kedamaian di dalam hati, nah itulah kebahagiaan. Nah, selanjutnya yaitu kebahagiaan menurut Plato. Nah, kebahagiaan itu merupakan salah satu problem yang sampai kapanpun akan relevan untuk diselami. Nah, kebahagiaan itu merupakan muara pencarian untuk menjadi pokok pencarian manusia. Nah, ketika seseorang itu telah bahagia, maka ia tidak akan mudah tergoda untuk mencari yang lain. Maka, salah satu penyebab suatu konflik atau kekisruhan atau kekacauan dan gejolak sosial karena kebahagiaan itu tidak hadir di situ gitu. Nah, bahagia di sini bukan hanya sebatas terpuaskan keinginan manusia. Nah, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ditempuh melalui jalan Tuhan. Nah, pemikiran Plato tentang kebahagiaan ini. Nah, di mana menurut Plato gerak jiwa untuk meraih kebahagiaan dan keutamaannya harus mengarahkan kepada sesuatu di luar manusia yang biasa kita sebut sebagai Tuhan. Nah, artinya Plato mempercayai hal-hal transenden di luar dirinya yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan keutamaan manusia. Nah, kebahagiaan dan keutamaan manusia dapat diraih bila gerak jiwa tidak mengarah kepada transenden. Gerak jiwa yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat menarik atau fisik hanya membuat jiwa dalam kegelisahan kehampaan semata.
Nah, selanjutnya, nah, pembagian jiwa menurut Plato. Yang pertama itu ada epitumia atau epitumos, yang kedua ada tumos, dan yang ketiga ada logiskon, yang keempat ada eros. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu epitumia. Nah, epitumia atau epitumos adalah lambang dari nafsu-nafsu rendah. Dengan kata lain, epitumia merupakan kebutuhan biologis manusia seperti makan, minum. Nah, wilayahnya adalah bagian dari perut ke bawah, bahkan bisa dikatakan jauh dari kepala. Maka dari itu, nafsu ini bersifat irasional atau mortal, jangkauannya pendek, bahkan susah untuk dikendalikan oleh akal. Nah, yang selanjutnya adalah tumos. Nah, tumos itu merupakan lambang dari hasrat dan harga diri. Nah, wilayahnya adalah dari dada sampai leher. Nah, tumos ini merupakan segala bentuk efektivitas, rasa, semangat, agresivitas dalam buku. Di dalam bukunya, Plato tumos digambarkan sebagai prajurit. Nah, ciri dari prajurit adalah kecenderungan untuk makan dan memiliki harta tidak terlalu penting karena menjadi fokus utamanya yaitu adalah kemenangan dalam kompetisi atau perang, nama baik, kejayaan, status, dan kesuksesan. Nah, selanjutnya itu adalah logostikon. Nah, logostikon itu merupakan rasio, alat pikir, atau akal. Nah, logostikon itu harus menjadi rajanya dalam hal apapun termasuk dalam hidup secara teoritis, praksis, maupun beragama. Wilayah dari logostikon itu adalah kepala. Nah, berada di paling atas di antara bagian tubuh lainnya dan haruslah menjadi pengontrol untuk bagian tubuh lainnya. Nah, yang keempat itu eros. Nah, eros ini adalah sebuah dorongan untuk menghidupkan dan mewarnai ketiga unsur jiwa yang tadi, epitomia, tumos, dan logostiko. Nah, di wilayah epitomia, eros membuat orang menyukai makanan atau minuman hingga kebutuhan biologisnya. Nah, sedangkan di wilayah tumos, eros membuat orang menjadi cinta profesi, kelompoknya, tanah air, dan cinta agamanya. Di dalam wilayah logostikon, eros mewujudkan dalam diri para pemikir melalui hasrat dan mereka dalam mengekalkan diri dari warisan penemuan dan pemikiran para terdahulunya. Nah, bertemunya eros dan logostikon berdasarkan banyak teori-teori filsafat. Nah, setelah kita bahas pemikirannya, maka dapat kita simpulkan bahwa keempat unsur jiwa yang tadi dapat dianalogikan seperti kereta bersayap yang terus dari kuda hitam dan kuda putih. Kereta bersayap ini dikendalikan oleh sainsnya. Nah, epitomia diidentikan sebagai kuda hitam, sedangkan tumos adalah kuda putih. Nah, untuk logostikon diidentikan sebagai sains dan erotnya sebagai sang pemberi warna, diidentikan dengan sayapnya. Kenapa kereta harus memiliki sayap? Karena jiwa harus terbang menuju ilahinya, sebab jika jiwa terjebak ke dalam cinta yang bersifat materi, maka jiwa tidak akan menemukan kesejatiannya, sejati dirinya, dan kebahagiaannya. Nah, oleh karena itu, ketiga unsur harus bekerja sama, bergerak secara berkesinambungan, dan berkoordinasi secara baik agar cinta bisa mengarahkan kepada yang abadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Nanti saya akan coba perbaiki lagi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.